Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Mahdi dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2020. Asal saya dari Jepara, Kecamatan Bangsri. Di sini ditemanin teman saya, namanya Kak Randy. Silahkan Kak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Randy Kamaluddin. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Asal saya dari Jepara. Dan di sini partnerku Mas Nah, di Mahdi sini gimana? kami berdua akan have fun ya, yaitu tanya jawab perihal kesehari-hariannya itu ngapain aja sih kira-kira. Kita berdua di sini yang domisili aslinya itu dari Jepara, menjadi anak perantauan ke Semarang, dan di Semarang itu kira-kira ngapain aja sih. Nah, ini kita akan membahas perihal sesi tanya jawab bersama Kak Randy. Kita juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan nantinya akan dijawab secara bergantian. Itu ya, teman-teman. Oke. Ini bisa dimulai dari mana dulu ini, Kak? Mulai dari kamu aja, Mas. Shoot, kita sweet aja gimana? Oh, sweet. Oke, Sweet oke. aja. Gimana? Sweet ya. Benar, yang menang mulai ya? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Berarti dari Kak Randy dulu, Oke. nggak apa-apa, silahkan. Pernah nggak culture shock, Mas Mahdi? Nggak pernah. Aku pernah. Berarti sekarang gantian saya, Kak Randy. Ntar tak jelasin dulu, Mas. Oh, silahkan. Aku pernah culture shock karena apa? Langsung aja ya. Intinya ya, culture shock karena budaya yang di rumahku sama di Semarang kaget. Contohnya, contoh kecilnya ya. Di rumah kan jarang cewek ngerokok ya. Nah, kalau aku lihat di Semarang, lihat cewek ngerokok, agak kaget. Gitu loh. Karena lingkungan yang nggak terlalu sebarbar itu. Cuman itu sih. Ayo, Mas Mati. Itu yang ini. Ini ada pertanyaan, Kak. Heeh. Pernah nggak mengecewakan orang tua? Pasti. Pernah. Kamu, Mas Mati? Pernah juga. Apa itu kalau kira-kira Dari Kak kamu Randy? dulu gantian. Aslinya banyak juga sih mengecewakan orang tua, apalagi kita jadi anak perantauan. Itu salah satunya itu apa? Kita kuliah dibiayain sama orang tua. Ekspektasi dari orang tua sendiri itu bisa lulus tepat waktu. Baik-baik harapan dari orang tua itu lulus 3,5. Tapi sampai sekarang itu yang saya sendiri itu angkatan 2020, sekarang ini 2024. Artinya ekspektasi orang tua ini cukup kecewa juga gitu loh. Yang dulunya aku ya udah bilang sama orang tua nanti lulus kuliah itu 4 tahun. Tapi pada akhirnya lewat juga 4 tahun ini karena memang sisi lain juga banyak kegiatan ya. Jadi untuk ngejar 4 tahun ini sedikit kesusahan. Mungkin dari Kak Randy sendiri itu apa? Aku apa ya? Mungkin membohongi orang tua sih. Membohongi orang tua dalam pengertian gimana ya? Aku kan bilangnya ada kelas pagi sampai sore, padahal sebenarnya itu ada kelas pagi sampai siang. Pas waktu itu di rumah ada acara disuruh pulang disuruh pulang cepet-cepet lah intinya. Aku nggak bisa, aku sore baru selesai kelas. Aku cuman itu sih. Dan lain sebagainya. Pernah membohongin juga pas waktu di jalan. Aku berangkat kuliah kan pas waktu itu aku sempat ngaju Jepara Semarang. Aku bohongin bilangnya ada kelas, padahal sebenarnya nggak ada, pengen jalan-jalan aja sih. Nah itu orang tua tahu nggak kira-kira? Ya nggak tahu. Nah berarti kan nggak kecewa. Iya nggak? Cukup kecewa. Soalnya nggak tahu, kalau tahu itu mungkin kecewa. Ya nggak? Bohongin itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nah. Oh gantian Kak Randy kayaknya. Tadi Aku? kan Apa aku kamu? udah. Udah, Silakan. oke. Wah Ini udah pertanyaannya udah juga yang tadi.
kadang bikin deg-degan juga ya. Pernah nggak punya masalah sama fakultas lain? Itu pakai Mas? Nggak pernah. Tatat pernah. Aku nggak pernah. Apa tuh Kak? Sebutin. Ini ya. Menarik nih kayaknya. Jadi apa namanya? Kalau ngomongin perihal masalah dengan fakultas lain, ini apa namanya? Perihal kelembagaan ya. Karena kemarin itu kan diamanahi sebagai ketua Pekta. Dan pasti di situ juga banyak permasalahan-permasalahan pro kontra antara setiap fakultas. Nah, di situ juga sebagian fakultas mungkin ada yang tidak setuju perihal pemilihan ketua Pekta ini dan apa namanya dan sisi lain fakultas lainnya juga ada yang setuju perihal pemilihan maupun mekanisme pemilihan ketua Pekta. Jadi kan ya apa namanya sisi lain saya sebagai subjek ketua Pekta ya cuman bisa profesional terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan pada saya gitu. Terus dari apa? Nambah satu lagi Mas, aku mau. Ya, silakan. Mau nanya, cara menyikapinya secara baik gimana itu Mas? Mesti kan ada yang pro sama kontra. Cara menyikapi yang kontranya itu kayak gimana? Nah, kalau untuk menyikapi sendiri itu apa namanya? Kita berikan bukti bahwasanya kita itu layak berada di posisi menjadi ketua Pekta itu. Nah, apa namanya? Kalau kita sudah banyak yang ngejudge, banyak yang tidak suka, tetapi kita tidak bisa membuktikan, artinya kita itu kan tidak bisa bertanggung jawab di situ. Nah, sisi lain kalau kita bisa menjalankan suatu amanah dan kita bisa menyelesaikan amanah-amanah tersebut, itu adalah suatu bentuk kita menyikapi dari teman-teman yang mengkritik maupun tidak suka. Gitu. Nah, Kalau dari Kak Randy sendiri gimana kira-kira? aku nggak pernah. Nggak pernah, jadi nggak tahu merasakannya, mau Oke. merasakannya kayak gimana. Ayo Mas Masdi. Berarti kamu. gantian ya ini ya. Masih banyak juga ini kayaknya. Lumayan dulu. Pernah nggak menyesal masuk organisasi? Pakai ini. Mas Madi pernah nggak? Aku tidak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Yuk lanjut yuk. Aku ya Mas. Kita kan nggak pernah. Pernah nggak menyesal di kuliah di Unisula? Oh, tentunya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Bangga. Terlalu bangga sama Iya. Unisula. Iya. Oke. Kamu Mas Madi dan ya. Pernah nggak merasa salah jurusan mungkin? Nggak pernah. Mas Madi? Pernah. Juga. Apa Mas? Pernahnya gimana Mas? Dulu dari waktu sekolah SMP, SMA itu apa namanya yang namanya hitung-hitungan itu aku yang orang yang paling nggak suka. Nah, sisi lain aku mengambil fakultas ekonomi itu juga banyak hitung-hitungannya. Nah, pas waktu aku udah masuk di fakultas ekonomi, aku iri dengan fakultas hukum yang dimana di situ diceritakan sama teman-teman sama sekali nggak ada hitung-hitungannya. Nah, di situ juga aku merasakan, wah, kayaknya ini aku mending fakultas hukum ya dari dulu ya. Tetapi aku juga sisi lain ya bersyukur juga berada di fakultas ekonomi. Ada rencana S2 di Fakultas Hukum Mas? Unisula? Kalau untuk rencana S2 di Fakultas Hukum nggak ada. Kalau rencana S2 di Fakultas Ekonomi, insya Allah ada. Berdoa aja ya. Semoga S2 di Ya minta doanya juga sama teman-teman nanti. Oke. Kalau Mas Ridi kenapa nggak salah jurusan? Nggak salah jurusan karena dulu pas waktu mau masuk sebenarnya kan aku nggak di Ilkom tapi di FTI, di IT dulu. Nah,
pas waktu di IT hamin 1 bulan itu saya pikir-pikir dulu, pikir-pikir mateng, lihat riset dulu lah istilahnya, riset dulu, akhirnya memutuskan pindah fakultas. Pas waktu itu aku mengajukan ke pihak rektorat, mengajukan, akhirnya di ACC dan pindah fakultas Ilkom. Itu akhirnya saya nggak salah jurusan juga. Itu sih. Mas prestasi ditunjukkan ya Mas? Oh ini ya. Pernah nggak dimarahin dosen? Wah ini kayaknya sering ini Kak Randy ya. Kayaknya tiap hari ini. Kamu pernah? Pernah. Tentunya pernah. Pernah. Dari siapa dulu? Kamu apa aku? Silakan dari Dari aku. Kak Randy dulu nggak apa-apa. Aku pernah dimarahin dosen karena miskomunikasi, ngecat sama dosen. Pas waktu itu aku yang salah sih sebenarnya. Aku pas waktu itu kan mau bimbingan sama Putri soal perihal sempro. Saya bilangnya skripsi. Jadwal bimbingan skripsi sama sempro itu berbeda, selisih 1 jam lah. Lah pas waktu itu aku masuk di bimbingan skripsi, ternyata ditanyain Putri, kamu bimbingan skripsi apa sempro? Sempro. Lah kamu kok bilangnya skripsi? Akhirnya pas waktu itu Putri moodnya lagi nggak baik mungkin ya. Akhirnya aku dimarahin kena semprot gitu. Mas Mahdi? Wah, kalau perihal dimarahin sama dosen kayaknya Sering ya? udah sering banget ya. Makanan sehari-hari. Udah makanan sehari-hari juga. Soalnya setiap mau ikut kelas, jam berapapun itu, entah jam pagi, jam siang, pasti datangnya itu terlambat. Daripada dosen, pasti lebih duluan dosen. Nah, singkat cerita itu aku pernah masuk di pagi hari jam 7 ya. Kelas jam 7. Aku masuk setengah 8. Dosen sama teman-teman udah kumpul semua di satu kelas. Pas waktu aku masuk, disuruh pulang sama dosen. Gara-gara apa? Telatnya itu udah nggak ngotak ya kalau sekarang itu ya. Udah setengah jam gitu loh. Udah setengah jam dan itu nggak cuma 1 kali. Di hari berikutnya tetap ngulangin kesalahan yang sama. Mahasiswa teladan ya mesti. Iya. Telat dan Teladan apa? pulang duluan. Aduh. Tuh. Jadi silakan Kak Randy ini, wah pertanyaannya Masih banyak ini ya? Oke. Pernah nggak dihujat sama anak kampus? Wah, Mantap gak sih? ini Ya pasti nih. nah, Pernah wah, pasti. Mas Adi dulu coba. Pasti sering ini. enggak juga. Look at this dude. Baru-baru kemarin nih malahan. Kemarin itu aku dapat manifest dari salah satu mahasiswa, tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Manifestnya itu pasca Pekan Ta'aruf ya. Pasca Pekan Ta'aruf, teman-teman panitia semuanya itu nungguin insentif panitia. Nah, karena waktunya itu udah 1 bulan, insentif itu gak dibagikan. Akhirnya aku dapat manifest. Ini kapan ya kira-kira insentif dari panitia itu kok lama nggak dibagi-bagikan? Aku lihat komentarnya, wah pedis-pedis ini ya. Padahal juga perihal insentif panitia baru diurus sama atasan. Dan alhamdulillah ketika tak follow up lagi sama atasan, insentifnya turun. Besok baru bisa dibagikan. Gitu. Tapi tetap itu ngelatih mental juga aslinya. Ngelatih mental bagaimana kita jadi pemimpin dihujat banyak orang, dan banyak juga yang ketika jadi pemimpin itu banyak yang nggak disukain dari kita, itu udah pasti juga. Gimana rasanya itu, Mas? Gimana rasanya? Ya karena sebelumnya itu udah pernah kayak dihujat dan next day ada hujatan lagi udah biasa gitu ya. Biasa ya. Mungkin kalau dari Kak Randy sendiri gimana? Pernah dihujat culture shock tadi ya Mas, yang ke awal tadi. Apaan sih ya? Tapi tetap belajar enjoy dan mengadaptasi ya. Kita kan pendatang ya. Ya. Kita harus adaptasi ke yang mau kita datangin, bukannya kebalikannya. Kebanyakan mahasiswa kan kebalikan itu loh Mas. Jadinya aku dari culture shock itu
dihujat sebagian orang menghujat saya apa sih gue gak jelas dan lain sebagainya. Ya oke lah coba. Mas Fadi lanjut aja gimana? Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Aduh, Apa? pernah nggak ditikung teman sendiri? Mantap. Dalam Ini sejarah- kayaknya kalau Kak Randy ditikung nggak pernah, tapi nikung ya kayaknya dia. Iya. Ini mungkin teman-teman penasaran semua, bisa diceritakan nggak? Ayo tunjukin pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sama. Kalau ditikung menikung nggak pernah. Kalau mantan dipacari temen pernah gitu. Nah kebetulan juga aku sama Kak Randy itu kosnya Sama. beda kamar aja. Jadi galau-galaunya Kak Randy sendiri ini setiap malam diceritakan sama aku. Ya begitu sebaliknya ya. Kalau galau datang ke kamarku, ayo rokokan bareng, kita keluar bareng, beli es dan lain sebagainya. Ternyata. Pernah nggak suka sama pacar teman sendiri? Alah, tambah ngeri juga ya pertanyaannya ya. Aduh, ayo 1, 2, 3. Nggak pernah. Alasannya nggak pernah dari Kak Mahdi apa? Kalau aku dari dulu itu yang namanya pacarnya teman sendiri. Toh pacarnya teman sendiri, mantannya teman sendiri pun aku nggak mau macarin. Bohong. Apalagi suka. Itu sih, itu mungkin udah jadi apa namanya stigma yang ada di pikiranku ya dari dulu sampai sekarang udah ke bawah. Pokoknya apa namanya pacarnya teman, mantannya teman, itu aku udah nggak mau macarin. Soalnya apa? Ini juga berkaitan nanti kedepannya itu hubunganku sama temen ini gimana, baik apa enggak kan gitu juga. Itu ya. Kalau aku sama Kak Mahdi, tapi bedanya kalau aku sama temen, kita suka sama satu orang cewek, mending aku yang ngalah. Yang bener. Nggak mau saingan sama temen. Tenan pora iki, Cak. Tenan ya. Tenan. Nggak mau saingan. Biasanya nanti malam ceritanya beda lagi. Oh, enggak lah. Iya kan? Eka biasanya juga main toh? Eka. Ah. Kalau Eka sih semua disikat ya. Ayo, kamu Mas Fadi. Next. Pernah nggak pura-pura sakit? Sakit dalam apa dulu ini? Ini mungkin secara umum aja ya Kak ya. Entah sakit bohongin pacarnya sendiri, pura-pura sakit atau orang tua. Nah ini mungkin buat pacar ya, soalnya orang tua kan tadi udah kebanyakan dibohongin sama Kak Randy. Enggak lah. Enggak lah. Kamu pernah nggak sama pacar pura-pura sakit? Pernah. Kamu? Pernah. Pernah. Kak Mahdi dulu. Pernahnya apa? Ini juga udah nggak rahasia, udah jadi rahasia umum juga ya ketika kita pura-pura sakit. Kita juga pernah apa namanya duduk di bangku SMP, SD dan juga SMA. Kita males untuk pergi ke sekolah. Tentunya kita membuatkan surat dan surat itu ya surat bohongan. Padahal kita sehat tapi ngirim surat biar nanti gurunya itu ngasih izin kan gitu. Mungkin itu yang dulunya aku sering kalau perihal sakit. Kalau ya. terkait sama pacar Mas, gimana? Pura-pura sakit. Pura-pura sakit, pura-pura nggak mau ketemu mungkin. Lagi males diajak jalan itu gimana? Oh itu pernah juga ya kayaknya ya. Saya ingat Apa tuh? Apa tuh? Pas waktu SMA. Nah jadi gini. Kalau yang sekarang, aku tanya yang sekarang. Kalau sekarang ini belum pernah. Oh alhamdulillah. Sekarang belum pernah alhamdulillah. Kalau pas waktu SMA aku pernah pacaran 4 tahun. Nah dulu itu udah pernah janjian. Kalau hari ini itu mau keluar. Nah karena tiba-tiba merasa sangat males untuk jalan-jalan, aku bilang kalau aku itu tidak bisa, aku tiba-tiba sakit. Jadi ya batal. Nah karena mood perempuan itu kan gonta-ganti ya, tiba-tiba bad mood, nanti mood lagi, bad mood lagi. Ya alhasil mantan saya bad mood. Dari Kak Randy gimana? Aku pernah, ya hampir mirip sih. Secara umumnya seperti itu sama. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya sesi tanya jawab saya dengan Kak Randy.
Itu yang bisa kita sampaikan sama teman-teman. Dan harapanku juga sama teman-teman, terutama mahasiswa-mahasiswa muda ataupun Sultan Agung Muda, untuk kedepannya masih banyak pengalaman manis, pahit yang teman-teman kedepannya itu rasakan. Jadi ini adalah sebuah proses pendewasaan daripada teman-teman untuk ke jenjang yang lebih, bisa dikatakan lebih berat lagi untuk kedepannya. Mungkin dari saya untuk teman-teman lebih semangat lagi, semangat itu ya. Dari saya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. See you next time. I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. And yeah, still got time. The world has tried to pin me down, but I'm running at the speed of light. And yeah, still got time. Just running.